Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya beliau ini tanpa kita muliakan, tanpa kita agungkan, beliau sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikra. Allah yang nyatakan, kami tinggikan namamu. Dr. Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, mengatakan satu-satunya manusia yang namanya ribuan tahun yang lalu sampai hari ini dan mungkin nanti seterusnya mendekati yaumil qiyamah, namanya 24 jam disebut, tidak pernah putus. 24 jam nama ini, nama Nabi Muhammad SAW, tidak pernah putus orang sebut namanya. Kenapa demikian? Karena pertama di azan salat 5 waktu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang azan di seluruh dunia itu salat 5 waktu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah azan. Sebagian mengatakan wajib azan di kalangan para ulama. Itu setiap negara waktunya berbeda, sehingga kalau yang di timur, misalnya di Amerika ada azan, maka selesai azan di Amerika ada negara lain azan, ada kota lain azan, terus menerus bersambung sampai 24 jam tidak putus. Berarti nama Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus disebut oleh manusia, oleh umatnya Nabi Muhammad SAW selama 24 jam. Itu baru azan. Kemudian ketika sholat, kita kan baca salawat kepada Nabi di tasyahud akhir, tasyahud awal juga. Tasyahud akhir wajib. Tidak baca salawat dalam sholat, maka sholatnya tidak sah, karena rukun. Ini juga disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Disebut nama Nabi Muhammad SAW 24 jam tidak pernah putus. Kemudian makamnya beliau juga dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Kalau sudah pernah haji dan umroh bisa lihat antri orang ziarah, tidak putus-putus. Mau pergi jam 2 malam ada orang juga antri, jam 1 malam ada orang antri ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW setiap hari, dan sudah ribuan tahun seperti itu. Satu-satunya manusia yang banyak orang ziarahi kuburannya itu Nabi Muhammad SAW, tidak pernah putus ribuan tahun. Jangankan Nabi Muhammad, itu Wali Songo, Sunan Ampel di Surabaya itu tidak pernah putus-putus datang dengan bis untuk ziarah ke makam beliau. Ini yang artinya wa rafa'na laka dzikra. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, disebutkan dalam kitab Safwatut Tafasir oleh Dr. Syekh Ali As-Sobuni, wahai Jibril, apa arti dari wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan namamu? Maka Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjawab, katakanlah kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arti dari wa rafa'na laka dzikra adalah idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila nama aku disebut, maka namamu disebut bersama denganku. Apabila nama Allah disebut, maka nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut di samping namanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau masuk Islam, ada orang mau masuk agama Islam, dia syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah saja, tanpa ada kesaksian kepada Nabi Muhammad, maka keislamannya ditolak, tidak sah. Harus dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan
dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab, kalau membaca syahadat kemudian ada jeda waktu yang memutus kalimat Allah dengan Nabi Muhammad dengan durasi yang lama, maka tidak sah. Harus dia satu nafas atau minimal tidak terlalu lama terputus. Saya bilang asyhadu an la ilaha illallah, lama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Durasi waktu ini memutus, tidak sah. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang Allah katakan, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Kalau namaku disebut, namamu juga disebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Nabi Adam ketika meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah wahyukan, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ajarkan kepada Nabi Adam cara berdoa kepada Allah agar Allah terima taubatnya. Di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim yang disusun oleh Al-Imam Ibn Katsir yang lahir 700 Hijriah, meninggal 774 Hijriah, beliau meriwayatkan satu riwayat. Memang riwayat ini diperselisihkan oleh ahli hadis. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan juga ini hasan dan seterusnya. Tapi substansinya ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Nabi Adam diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala membaca doa agar taubatnya diterima. Ternyata salah satu riwayat doanya, doanya itu adalah Allahumma inni atawassalu ilaika bi Muhammadin wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan pangkatnya Nabi Muhammad dan pangkatnya Fatimah putrinya Nabi Muhammad dan pangkatnya Ali, Al-Hasan wal Husain, dan Hasan dan Husain. Maka Allah terima tobatnya. Ini konteksnya dengan hadis yang menurut As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengatakan hadis sahih. Menurut Imam Hakim juga mengatakan hadis sahih. Doa yang lain disebutkan dalam kitab tafsir adalah Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini memang riwayat biasa dalam tafsir itu biasa itu. Yang penting kan isinya. Isinya ini ternyata dikuatkan dengan hadis sahih. Hadis sahihnya menurut Imam Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah, bahwa hadis ini sahih. Menurut ulama ahli hadis di Maroko, As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari juga mengatakan hadis ini sahih. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, sebagian mengatakan hadis ini palsu, dan seterusnya. Tapi ini kan hasil penelitian ulama. Namun isinya ini yang penting. Isinya ini bahwa memang Nabi Muhammad SAW itu kekasihnya Allah. Lamma iktarafa Adam khati'ah, ketika Nabi Adam terpeleset dalam kesalahan. Kesalahannya bukan kesalahan dosa, karena para nabi maksum. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah agar diterima taubatnya. Nabi Adam mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad agar engkau ampuni aku. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu ba'du? Wahai Adam, dari mana kau kenal Muhammad? Dari mana kau kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal aku belum menciptakannya? Nabi Adam mengatakan, li'annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafahta fiyya min ruhik rafa'atu ra'si fara'aitu ala gawaibil arsy maktuba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika engkau ciptakan aku ya Allah, aku lihat di tiang-tiang ars ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku yakin, ya, innaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Tidaklah satu nama digabungkan dengan namamu melainkan pasti dia kekasihmu. Maka Allah Ta'ala menjawab, sadaqta ya Adam. Sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Is-sa'altani,
bihaqqihi faqad ghafartu lak. Kalau kau berdoa kepadaku membawa nama Muhammad, membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan ciptakan engkau. Ini hadis banyak diriwayatkan oleh para ulama hadis. Disebutkan oleh Imam Tabrani yang lahir 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah. Juga disebutkan oleh Al-Imam Hakim yang lahir 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah. Juga disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Sehingga Hasan bin Thabit mengatakan, wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu asyhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadul arsy mahmudun wa hadza Muhammad. Allah menggabungkan namanya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika muazzin melantunkan azan di salat 5 waktu, pasti menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan nama Nabi Muhammad dibentuk dari nama mulianya Allah, sebagai bentuk kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadun. Pemilik arsy ini mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang paling mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.